Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Qala Syekh Abu Suja berkata, Fa'in masaha fis safari, maka jika seorang mengusap fis safari ketika perjalanan, thumma aqama, kemudian dia mukim, enggak melakukan perjalanan, au masaha, atau dia mengusap fil hadori ketika di rumah, thumma safara, kemudian dia melakukan perjalanan, atamma masha mukimin, maka hendaknya dia menyempurnakan mengusap orang yang enggak melakukan perjalanan. Jadi jika ada orang yang mengusap ketika perjalanan, kemudian dia mukim, atau ada orang yang mengusap ketika di rumah, kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia menyempurnakan sebagaimana mengusapnya orang yang tidak melakukan perjalanan, yaitu 1 hari dan 1 malam. Kenapa? Li'annal masha ibadatun, karena mengusap itu adalah ibadah, ijtama'a fiha al-hadaru was-safaru, yang terkumpul fiha di dalam ibadah tadi, hadir, was-safaru dan perjalanan. Faguliba, maka dimenangkan hukmul hadari, hukum hadir. Artinya yang dimenangkan adalah hukum hadir, yaitu hukum orang yang mukim. Nah, di sini diberi contoh. Kama, sebagaimana. Laukana mukiman, seandainya seseorang itu mukim. Fi ahadi torofai sholati, di salah satu dari 2 ujung sholat. La yajuzu lahul qasru, maka tidak boleh bagi orang tadi mengkosor sholat. Jadi misalnya ada seorang musafir yang dia ini bermukim pada salah satu dari 2 ujung sholat. Misalnya waktu zuhur dia masih menjadi musafir, tetapi ketika sholat asar dia sudah menjadi mukim, maka dia tidak boleh mengkosor sholat. Nah, hukum mengusap khuf tadi itu disamakan dengan kasus ini. Ketika ada orang yang mengusap khuf di safar, kemudian dia mukim, atau dia mengusap khuf ketika di rumah, kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia mengusap seperti orang yang mukim, yang tidak melakukan perjalanan. Karena ketika hador dan safar berkumpul, maka yang dimenangkan adalah hukum hadornya. Nah, kesimpulannya orang tadi mengusap khuf sebagaimana orang yang mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Wa qauluhu, dan perkataannya Syekh Abu Suja, fa in masaha fis safari, maka jika ada orang yang mengusap ketika perjalanan, summa aqama, kemudian dia mukim, maksudnya perkataannya Abu Suja tadi, idza lam yumdi yaumun walailatun, apabila tidak lewat yaumun walailatun, 1 hari dan 1 malam. Fa innahu hina idzin, maka sesungguhnya dia ketika itu yutimmu masham mukimin, dia menyempurnakan seperti mengusapnya orang yang tidak melakukan perjalanan. Amma idza madha yaumun walailatun, adapun apabila telah lewat 1 hari dan 1 malam, fa aktsara, atau lebih, fis safari, di dalam perjalanan, fa innahu, sesungguhnya, yasta'niful masha, dia mengulangi mengusap khufnya. Qauluhu, adapun perkataan Syekh Abu Suja, fa in masaha, maka jika seorang mengusap. Halil muradu, apakah yang dimaksud? Annahu masalah kilal khufaini,
bahwasanya seorang mengusap 2 khuf, tsumma safara, kemudian dia melakukan perjalanan, amma safil jumlati, atau mengusap secara mutlak, wa tadharu, dan akan tampak, faidatu dzalika, faedah hal itu, fima, di dalam masalah, idza masaha ihda rijlaihi fil hadori, apabila seorang mengusap salah satu dari 2 kakinya, fil hadori, ketika di rumah, tsumma masal ukhra fi safari, kemudian dia mengusap kaki yang lain fil safari, ketika di safar, perjalanan. Jadi kaki yang satu diusap di rumah dan yang satunya lagi diusap ketika safar. Nah, di sini ada pertentangan para ulama. Hal yamsahu masha mukimin am masha musafirin? Apakah dia mengusap seperti mengusapnya orang yang tidak melakukan perjalanan, atau dia mengusap seperti mengusapnya orang yang melakukan perjalanan? Walladzi jazama bihi Rafi'iyu, adapun pendapat yang telah memastikan pendapat ini siapa? Imam Rafi'i, annahu yamsahu masha musafirin, bahwasanya orang tadi mengusap seperti mengusapnya orang yang musafir. Qala, Imam Rafi'i berkata, kenapa seperti itu? Li'anal i'tibara, karena yang dianggap itu adalah bitamamil mashi, sempurnanya mengusap. Waqat waqa'a fi safari, dan sungguh telah terjadi hal itu fi safari, di dalam perjalanan. Jadi menurut Imam Rafi'i, dia mengusap sebagaimana musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Karena kata beliau yang dianggap adalah ketika sempurnanya mengusap, yaitu di safar. Wa qala Nawawiyu, dan Imam Nawawi berkata, as-sahih, adapun pendapat yang sahih, al-mukhtar, yang dipilih, annahu yamsahu, bahwasanya orang tadi itu mengusap masha mukimin, sebagaimana mengusapnya orang yang tidak melakukan perjalanan. Kenapa? Litalabbusihi bil ibadati fil hadori, karena melakukannya dia ibadah ketika di rumah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, dia mengusap sebagaimana orang yang mukim, karena dia melakukan ibadahnya tadi di rumah. Wallahu a'lam. Far'un, cabang. Ai hadza far'un, ini adalah cabang. Lau syakkal musafiru, seandainya orang yang musafir ragu-ragu, halib tada'a, apakah dia memulai al-mashafil hadori, mengusap khufnya tadi di rumah, au fi safari, atau ketika di perjalanan, akhadha bil hadori, maka hendaknya orang yang musafir yang ragu-ragu tadi mengambil mengusapnya tadi ketika di rumah. Wa yaktasiru, dan hendaknya musafir tadi meringkas ala yaumin wa lailatin, 1 hari dan 1 malam. Jadi ketika seorang musafir kok ragu-ragu apakah dia mengusapnya itu di rumah atau di perjalanan, maka hendaknya yang diambil itu adalah ketika di rumah. Dan hendaknya orang yang musafir tadi meringkas 1 hari dan 1 malam. Kama, sebagaimana lau syakkal masihu fi safari au fil hadori, seandainya orang yang mengusap khuf ragu-ragu ketika di perjalanan atau ragu-ragu ketika di rumah,
finqidha'il muddati, ragu-ragunya tadi di dalam habisnya masa mengusap khuf, fa innahu yajibul akhdhu, maka sesungguhnya wajib mengambil binqidha'iha, dengan habisnya masa mengusap khuf. Jadi kalau ada orang yang mengusap khuf, kalau ragu-ragu di dalam habisnya masa mengusap khuf sudah habis atau belum, maka wajib mengambil sudah habis masa mengusap khuf. Wallahu a'lam. Far'un, ai hadza far'un, ini adalah far'un, cabang. Aqallul mashi ma yantaliku alaihi ismul mashi, adapun paling sedikit-sedikitnya mengusap itu adalah sesuatu yang disebut alaihi atas sesuatu tadi ismul mashi, nama mengusap. Min mahalli fardil ghusli, dari tempat yang wajib dibasuh firijli, pada kaki. Min a'lal khuffi, dari bagian atas khuf. Fala yajuzul iktisaru, maka tidak boleh meringkas alal mashi, mengusap ala asfalihi, bagian bawah khuf. Wala ala kibil khuffi, dan tidak boleh meringkas mengusap tumit khuf. Wala ala hirfi, dan tidak boleh meringkas mengusap bagian pinggir khuf. Jadi yang diusap khuf itu adalah bagian atasnya. Wa yujzi'u al-mashu, dan mencukupi apa mengusap, bi khirqatin, mengusap dengan kain, wa khosyabatin, dan kayu, wa nahwihima, dan semisal keduanya, kain dan kayu. Jadi mengusap itu tidak harus pakai tangan, tapi pakai kayu, pakai kain, atau semisal keduanya itu cukup. Walau kutiral ma'u alal khufi, dan seandainya air itu dipercikkan di atas khuf, ajza'ahu, maka hal itu mencukupinya. Kama, sebagaimana fi mashi ra'si, di dalam masalah mengusap kepala, itu juga boleh. Was sunnatu, dan yang disunahkan adalah ayam sa'alahu asfalahu, seorang mengusap bagian atas khuf dan bagian bawah khuf. Jadi yang disunahkan itu adalah mengusap bagian bawah dan atas khuf. Walau kana indal mashi ala asfali khuffihi najasatun, dan seandainya ada najis ketika mengusap bagian bawah khuf, lam yajuz al mashu, maka tidak boleh apa mengusap alaihi, bagian bawah khuf. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.